Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kita melanjutkan kembali kajian kita daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim. Faslun bil jiddi wal muwazabati wal himmati. Pasal tentang kesungguhan, wal muwazabah dan terus menerus, wal himmati dan minat, ya. Kita membahas tentang kesungguhan, kemudian belajar itu terus menerus, dan masalah minan. Summa la budda minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Wa ilayhi al-isharatu fil Qur'ani wa qawluhu ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Summa, kemudian la budda, tidak minal jiddi wal muwazabah wal mulazamah, daripada bersungguh-sungguh, wal muwazabah daripada terus menerus, al mulazamah dan tidak henti, lazim terus, di talibil ilmi bagi penuntut ilmu. Artinya mau tidak mau penuntut ilmu itu mesti bersungguh-sungguh. Belajarnya itu jangan main-main, ya. Artinya belajarnya mesti dengan tekun, muwazabah, terus menerus, jangan berhenti. Jangan merasa diri sudah hebat lalu berhenti, artinya terus belajar. Mulazamah, artinya terus mulazamah, ya, membaca kitab, datangi terus pengajian majelis ilmu, di talibil ilmi bagi penuntut ilmu, ya. Artinya penuntut ilmu itu tidak boleh berhenti, belajar terus. Jangan merasa diri sudah hebat, terus belajar, sungguh, jangan main, datangi terus mulazamah, datangi terus majelis, baca terus kitab, ya. Wa ilaihil isyaratu, dan baginya ada isyarat Al-Qur'ani pada Quran. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an itu apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang jahadu berjuang, bersungguh-sungguh dia pada kami, maka pasti kami tunjuki mereka itu akan jalan-jalan kami. Ketika seseorang itu bersungguh-sungguh, ya, dalam belajar, kita maknakan ke dalam konteks belajar di sini ayat ini. Kalau kita maknakan dalam belajar, ketika seseorang itu bersungguh-sungguh dalam belajar, dia berjihad dia dalam belajar, tekun dia dalam belajar, maka tentu Allah pun juga akan memberikan petunjuk sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ketika seorang berjihad menegakkan kalimat Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebenaran bagi dirinya. Nabi SAW pun juga mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Ketika seseorang itu melakukan perjalanan, menempuh suatu perjalanan, yang dalam perjalanan itu dia gunakan untuk menuntut ilmu, maka Allah perjalankan dia satu jalan daripada jalan-jalan surga. Ketika seorang berjalan melakukan kegiatan menuntut ilmu, maka sebenarnya dia sedang melakukan amalan-amalan yang akan membawanya kepada surga. Jadi pentingnya kesungguhan, pentingnya ketekunan, pentingnya untuk terus menerus, pentingnya untuk minat yang kuat dalam belajar. Waqila man talaba syai'an wajadda wajada, wa man qara'al baba walajja walaja. Waqila, dan dikatakan, man talaba syai'an wajadda wajada, barang siapa yang menuntut sesuatu dan dia bersungguh-sungguh dalam menuntutnya itu, wajada, dia akan dapat. Dan barang siapa qara'al baba, mengetuk pintu, walajja, dan terus menerus dia ketuk pintu itu, walajja, tentu akan terbukalah pintunya. Artinya begini, barang siapa yang talaba syai'an wajadda wajada, mungkin bisa kita sederhanakan seperti ungkapan yang biasa kita kenal, man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Ketika kita belajar dengan bersungguh-sungguh, maka kita pun juga akan dapat. Artinya misalnya ketika belajar sekali tidak bisa, belajar lagi terus, belum bisa, maka lama-lama akan bisa, ya. Artinya terus menerus akan bisa. Sama halnya juga seperti orang yang mengetuk pintu. Kalau diketuk hanya sekali, maka bisa saja pintu belum terbuka.
Tapi kalau diketuk berulang-ulang kali, maka pintu pun tetap akan akhirnya akan terbuka ya. Ya, ini hanya sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang pentingnya kesungguh-sungguhan ya. Sama seperti orang mengetuk pintu, maka begitu juga lah orang belajar terus menerus, jangan berhenti. Walaupun belum paham sekarang, tetap pelajari terus, karena nanti akan paham juga. Wakila biqadri ma tata'anna tanadu ma tatamanna. Wakila, dan dikatakan biqadri, dengan kadar apa-apa tata'anna yang engkau kehendaki, tanalu ma tatamanna, maka engkau akan mencapai apa-apa yang kau tamanna, apa-apa yang kau inginkan. Sekedar apa kita menghendaki sesuatu, artinya sebesar apa kesungguhan kita, maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Semakin kita bersungguh-sungguh, maka apa yang kita harapkan juga akan semakin dapat. Semakin kita tidak bersungguh-sungguh, semakin kita malas dengan sesuatu, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin menginginkan sesuatu, maka kita harus meningkatkan kadar usaha kita. Wakila yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi salasatin. Al-muta'allimi wal ustadhi wal abi in kana fil ahya'i. Wakila, dan dikatakan yuhtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi, dibutuhkan pada ta'allum dan tafaqquh. Dalam belajar itu dibutuhkan ila jiddi salasatin, kepada kesungguhan 3. Artinya untuk mensukseskan belajar, untuk memantapkan hasil belajar, biar belajar itu semakin maksimal, semakin bagus, hasilnya juga semakin bagus, itu dibutuhkan kesungguhan dari 3 orang. Yang pertama al-muta'allim, ini yang paling pentingnya, kesungguhan dari penuntut ilmu itu sendiri, wal ustadzi, kesungguhan dari guru, wal abi, dan kesungguhan dari bapaknya, in kana fil ahya'i, jika adalah bapaknya itu masih hidup. Maksudnya di sini, pertama, kenapa dikatakan yang paling butuh disungguhkan itu dalam tertibnya adalah muta'allim, orang yang belajar. Karena dialah orang yang sedang berproses. Maka penuntut ilmu, kesungguhannya harus nomor 1. Dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan banyak ilmu dan keberkahan ilmu. Maka penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, jangan main. Di samping itu, wal ustadzi juga harus ada kesungguhan dari gurunya. Ya, nanti murid sudah bersemangat untuk belajar, namun gurunya tidak semangat, dan juga tidak jadi. Maka guru harus semangat, murid terlebih lagi harus semangat. Karena kalau gurunya saja yang semangat, muridnya tidak semangat, ini juga tidak akan jadi. Begitu juga wal abi in kana fil ahya, begitu juga dengan bapak, orang tua jika dia masih hidup. Artinya ketika anak semangat belajar, guru semangat mengajar, orang tua sangat mendukung dalam membiayai pendidikan, karena sang bapak ini lebih kepada kesemangatannya dalam memberikan dana, mendanai kegiatan belajar, ya, memberikan semangat dari rumah. Murid pelakunya, guru adalah yang memberi. Nah, ketiga pihak ini harus sama-sama semangat, maka belajar itu akan sangat menghasilkan, akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam proses pembelajaran yang didukung oleh murid itu sendiri, dia bersungguh-sungguh, didukung oleh gurunya yang memang mengajar dengan cara bersungguh-sungguh, dan didukung oleh orang tuanya yang bersungguh-sungguh ya. Kalau kita terjemahkan lebih jauh lagi, murid adalah pihak yang mengambil ilmu, ustadz atau guru adalah pihak yang memberikan ilmu, bapak ini adalah maknanya penyokong dan artinya siapapun kalau sekiranya dia tidak memiliki orang tua lagi, maka harus butuh penyokong dan dari sini kan diketahui bahwasanya menuntut ilmu itu butuh biaya. Ya, menuntut ilmu itu butuh biaya perjalanan. Kalau belajarnya di tempat yang jauh, biaya untuk membeli kitab. Karena belajar mau tidak mau harus pakai kitab. Mau tidak mau harus pakai pena, harus ada kegiatan mencatat. Akan kesulitan kalau belajar tidak memiliki kitab, tidak memiliki pena atau kertas-kertas, yang ini merupakan butuhnya sokongan pihak ketiga, itu dari pihak orang tua sebagai penyokong dana, atau pihak lain yang menyokong dana si penuntut ilmu. Nah, ketiga-tiganya nih kalau bersungguh-sungguh, maka dia akan jadi. Karena kalau salah satunya dia bersungguh-sungguh akan kesulitan, apalagi kalau tiga-tiganya tidak sungguh-sungguh. Seperti kita katakan tadi, ketika guru bersungguh-sungguh, murid tidak bersungguh-sungguh. Ya, guru begitu semangat dalam mengajar,
apa namanya, murid tidak semangat, walaupun orang tuanya begitu semangat, maka pembelajaran begini akan kacau, ya, akan sulit untuk mendapatkan hasil. Atau guru bersungguh-sungguh, murid bersungguh-sungguh, namun orang tua tidak bersungguh-sungguh, maka ini juga bakal kacau. Betapa banyak para penuntut ilmu yang pada akhirnya berhenti dalam belajar. Gurunya sudah semangat mengajar, muridnya sudah semangat belajar, namun sayang sang penyokong dana dari pihak orang tua tidak bersemangat, sehingga akhirnya belajar ini pun terganggu, ya. Begitu juga nanti murid sudah bersungguh-sungguh, orang tua sudah bersungguh-sungguh, namun sayang sang guru malah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajar. Ini pun juga akan sia-sia. Artinya pembelajaran juga tidak baik. Hasil ilmu yang didapatkan juga tidak akan banyak, ya. Apalagi kalau sempat ketiga-tiganya tidak bersungguh-sungguh. Sudahlah muridnya pemalas, gurunya tidak semangat dalam mengajar, orang tua tidak mendukung. Nah ini, ya, tambah tidak jadi. Maka dalam belajar dibutuhkan kesungguhan dari tiga pihak: penuntut ilmu itu sendiri sebagai orang yang belajar, guru sebagai orang yang memberikan pelajaran, orang tua selaku penyokong dana dalam kegiatan belajar mengajar. Ansyadani asy-Syekhul Imamu al-Ajallu al-Ustadzu Sadiduddin Asy-Syairadi Lisy-Syafi'i rahimahumullah. Al-jiddu yudna kulla amrin syasi'in, wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin, wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bil hammi imru'un dhu himmatin yubla bi aishin daikin, wa minad dalili alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu aishil ahmaki, lakinna man ruzikal hija hurimal ghina biddani yabtadiqani ayya tatafarruqi. Ia telah membacakan syair kepadaku oleh Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syairadi, yang syair itu merupakan syairnya Al-Imam Syafi'i, ya. Jadi ada dibacakan kepada saya syair, yang syair itu adalah syairnya Imam Syafi'i. Al-jiddu yudna kulla amrin syasyi'in, ya. Kesungguhan itu mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Dengan sungguh sesuatu yang jauh akan menjadi dekat. Wal jiddu yuftahu kulla babin mughlaqin, dan kesungguhan itu akan membuka setiap pintu yang tertutup. Pintu terkunci, pintu tertutup itu ketika kita bersungguh-sungguh maka akan terbuka. Sesuatu yang jauh akan menjadi dekat, sesuatu yang sulit akan menjadi mudah jika bersungguh-sungguh. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala bil hammi imru'un, dan yang paling berhak daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bil hammi, dengan kesengsaraan. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kesusahan itu? Imru'un, seseorang yang dzu himmatin, yang memiliki kemauan tinggi, yubla, dia akan dibala, dia akan diuji dengan kesusahan, ya, bi aisyin daikin, dengan kehidupan yang sempit. Orang yang memiliki kesungguhan itu, dia akan merasakan kehidupan yang susah, karena dia akan terus berusaha, dia akan bersungguh-sungguh, maka dia akan merasakan banyak kesusahan karena dia sedang berjuang. Tentu dia akan memiliki banyak kesusahan, ya. Wa minad dalili al qada'i wa hukmihi, dan di antara dalil, di antara bukti atas qada dan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, bu'sul labibi, susahnya hidup orang pintar, wa tibu aisil ahmaki, dan wanginya atau indahnya kehidupan orang bodoh. Ya, kita bisa melihat bahwasanya banyak sekali orang-orang pintar yang hidupnya susah, sedangkan orang-orang bodoh hidupnya begitu wangi, begitu menyenangkan. Lakinna man ruzikal hija hurimal ghina, tetapi barang siapa yang dikaruniai akal, kecerdasan, kepintaran, dia akan hurimal ghina, ya, diharamkan baginya kekayaan. Artinya dia akan terhalang dari kekayaan. Diddani, yang keduanya itu berlawanan, ya, harta kekayaan dengan akal itu akan berlawanan, ya, kekayaan dan ilmu itu akan berlawanan. Yabtariqani ayyatafarruqi, mereka berdua akan berpisah sebenar-benar perpisahan. Maksudnya begini, bahwasanya dengan kesungguhan di bait yang di awal tadi, segala sesuatu yang sulit akan jadi mudah, yang jauh akan menjadi dekat, pintu tertutup akan terbuka. Nah, namun orang yang memiliki keinginan yang tinggi, orang yang memiliki semangat yang tinggi, itu biasanya akan diuji dengan kesusahan hidup. Kenapa hidupnya susah? Karena dia selalu berjuang dan berjuang. Jadi dia tidak bisa merasakan kesenangan seperti kebanyakan
orang. Kita lihat orang-orang alim, orang-orang berilmu itu, para ulama, umumnya kehidupan mereka susah. Sedangkan orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang-orang biasa saja, kebanyakan hidup mereka senang. Karena orang yang punya ilmu, mereka terhalang daripada kekayaan. Ya, karena ilmu itu menghalangi kekayaan. Karena ilmu dan harta itu ada dua hal yang bertentangan. Mereka akan selalu berpisah. Maksudnya kita lihat bahwasanya, kenapa para ulama hidupnya banyak yang susah? Karena mereka senantiasa berjuang. Maka mereka merasakan banyak kesusahan. Namun bagi para penuntut ilmu, kesusahan itu tidak seberapa. Tapi orang lain melihatnya. Di saat orang lain sibuk tertidur, maka para penuntut ilmu mereka berjaga. Misalnya maksudnya di sini ya, senangnya hidup orang susah, orang-orang bodoh itu ketika tidur, orang bodoh menikmati tidur dengan pulasnya. Namun para penuntut ilmu, para ulama sibuk mereka dengan mengkaji kitab. Jadi secara kasat mata, orang bodoh hidupnya lebih senang daripada orang alim. Kenapa? Orang bodoh menikmati tidurnya, sedangkan orang alim menghabiskan waktu tidurnya dengan belajar. Dia sibuk membaca, dia sibuk menelaah, menyelesaikan masalah-masalah umat. Orang bodoh tertidur pulas. Begitu juga ketika makan. Orang-orang bodoh dia makan semaunya saja. Dia menikmati semua makanan-makanan. Sedangkan orang alim tidak bisa begitu. Orang alim akan memilih makanan-makanan terbaik. Sehingga dia tidak bisa menikmati banyaknya makanan. Ya. Ketika seorang sudah menyibukkan diri dengan ilmu, maka kesenangan orang lain, maka kesenangan yang menurut orang kebanyakan itu menyenangkan, bagi mereka tidak seberapa karena mereka telah merasakan nikmatnya ilmu. Sehingga orang bodoh begitu banyak mereka menikmati kehidupan, maka dikatakan di sini watibu aisyul ahmaki, wanginya kehidupan orang-orang bodoh, karena bagi mereka lebih punya banyak waktu untuk menikmati kehidupan mereka. Sedangkan orang alim, kenapa dikatakan susah? Karena secara kasat mata mereka tidak bisa menikmati itu. Mereka tidurnya tidak senyak orang bodoh yang tidur kapan saja mereka. Orang alim malah justru di malam harinya mereka habiskan waktu dengan belajar, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan mengkaji ilmu. Di saat orang lain bisa bersantai-santai, para penuntut ilmu, para ulama mereka sibuk mengkaji ilmu. Jadi terlihatlah terkesan bahwasanya mereka tidak menikmati hidup. Namun sebetulnya para orang alim sedang menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Itu ya. Sehingga kita katakan sehingga syair ini dikatakan orang yang berilmu terhalang daripada kekayaan. Ya. Artinya orang yang berilmu dia sibuk dengan ilmunya sehingga dia tidak tertarik dengan apa-apa yang diperebutkan oleh orang kebanyakan. Ketika orang kebanyakan memperebutkan harta, orang berilmu sibuk mereka memperebutkan ilmu, mengkaji ilmu, sehingga waktunya lebih banyak dia habiskan untuk ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk mengkaji masalah yang ada dalam kehidupan ini. Mereka sibuk mengkaji. Sedangkan di waktu yang berbeda, orang-orang yang tidak alim sibuk bekerja, sibuk untuk memperkaya diri. Maka terlihatlah orang alim, para ulama, kita saksikan banyak kehidupan mereka tidak sekaya bukan ulama. Karena para ulama lebih banyak mencurahkan hidupnya untuk ilmu, untuk agama dan untuk masyarakat. Sehingga dikatakanlah ilmu dan harta itu dua hal yang berlawanan. Ketika kita sudah menyibukkan diri dengan ilmu, maka kita tidak sempat lagi menyibukkan diri dengan harta. Sedangkan kalau sudah menyibukkan diri dengan harta, maka kita akan meninggalkan ilmu. Kemudian wa unshittu li ghairi tamannaita antum siya faqihan munadhiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu wa laysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Engkau berharap bahwasanya antum siya faqihan, engkau menjadi seorang faqih yang munaziron, yang memiliki nalar, yang bernalar ya. Engkau berharap bahwasanya engkau menjadi seorang ahli fikih yang hebat, ahli fikih yang begitu tajam pemikirannya. Bi ghairi ana'in, namun dengan ketiadaan kerja keras. Ya. Kalau engkau berharap menjadi orang pintar, menjadi seorang alim, tapi engkau tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak mau bergiat dalam belajar, ketahuilah wal jununu fununu. Gila itu banyak macamnya. Artinya saat ini mengatakan bahwasanya itu termasuk kegilaan ketika
ingin jadi orang alim, ingin menjadi ulama, menjadi orang pintar namun malas belajar, itu salah satu bentuk kegilaan. Kan dikatakan wal jununu fununu, gila itu banyak macamnya, banyak seninya gila itu. Ya, bukan hanya hilang akal saja dalam makna gila yang kita pahami pada umumnya, termasuk juga kegilaan itu bahwasanya engkau ingin menjadi orang alim, engkau ingin menjadi seorang faqih, engkau ingin menjadi seorang ulama, namun engkau tidak mau bekerja keras, tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, itu bagian daripada gila. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqati, dan tidaklah mendapatkan ilmu itu kecuali dengan kesusahan tahammaluha yang menanggungnya. Artinya untuk mendapatkan harta engkau harus bersusah-susah, harus banyak penanggungan. Bukankah kita tahu untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan harta yang banyak, tentu itu pun juga melalui proses yang sulit. Nah, kalau begitu fal ilmu kaifa yakunu, maka ilmu bagaimana keadaannya? Tentu ilmu lebih sulit lagi daripada mendapatkan harta. Jika kita katakan mendapat harta saja itu membutuhkan kesulitan, membutuhkan kesungguhan, maka ilmu jauh lebih harus bersungguh-sungguh daripada mendapatkan harta. Ketika kita sanggup berjuang habis-habisan untuk mendapatkan harta, untuk ilmu maka kita harus lebih lagi. Itu tadi kan di awal dikatakan, di bait yang sebelumnya dikatakan, ingin jadi orang alim tapi malas. Ya, kata penyair, ketahuilah gila itu banyak modelnya. Salah satunya engkau ingin jadi orang alim, engkau ingin jadi ulama namun engkau malas belajar, itu salah satu bentuk kegilaan tadi ya. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta, maka kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mendapatkan ilmu. Karena mendapatkan harta itu harus melewati proses yang sulit, maka ilmu jauh lebih sulit daripada sekedar mendapatkan harta. Baiklah, kita cukupkan dulu kajian kita di sini. Semoga bisa memberikan semangat dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.